100 soal dan jawaban ujian kompetensi dokter Indonesia. Topik penyakit anak, pediatrics. 1. Seorang anak usia 2 tahun datang dengan demam, batuk, dan retraksi interkostal. Foto ronsen dada menunjukkan hiperinflasi. Apa diagnosis yang paling mungkin? Jawaban, bronkiolitis. 2. Seorang anak dengan batuk menggonggong, stridor, dan suara serak. Apa diagnosis yang paling mungkin? Jawaban, croup, laryngotracheobronchitis. 3. Apa pengobatan lini pertama untuk penyakit Kawasaki? Jawaban, imunoglobulin intravena, IVIG, dan aspirin dosis tinggi. 4. Seorang neonatus dengan jaundice yang muncul dalam 24 jam pertama. Apa penyebab yang paling mungkin? Jawaban, penyakit hemolitik pada bayi baru lahir. 5. Seorang anak dengan diare, dehidrasi, dan asidosis metabolik. Apa kemungkinan penyebabnya? Jawaban, gastroenteritis akut. 6. Seorang anak usia 5 tahun dengan demam, malaise, ruam vesikular di tubuh, dan riwayat kontak dengan saudara yang sakit. Apa diagnosisnya? Jawaban, varicella, cacar air. 7. Seorang neonatus gagal mengeluarkan mekonium dalam 48 jam. Apa diagnosis yang paling mungkin? Jawaban, penyakit Hirschsprung. 8. Seorang anak dengan demam, peteki yang tidak memudar, dan jumlah trombosit rendah. Apa diagnosisnya? Jawaban, purpura trombositopenik imun, ITP. 9. Apa penyebab paling umum meningitis pada anak di bawah usia 5 tahun? Jawaban, Streptococcus pneumoniae. 10. Seorang anak dengan murmur jantung, tekanan nadi lebar, dan nadi perifer yang kuat. Apa diagnosisnya? Jawaban, ductus arteriosus persistent, PDA. 11. Seorang neonatus dengan langit-langit mulut sumbing dan infeksi berulang. Sindrom apa yang dicurigai? Jawaban, sindrom Digoraj. 12. Seorang anak dengan masa perut tanpa rasa sakit dan hematuria. Apa diagnosis yang paling mungkin? Jawaban, tumor Wilms. 13. Seorang anak usia 3 tahun datang dengan ruam seperti kertas pasir, demam, dan lidah seperti stroberi. Apa diagnosisnya? Jawaban, demam skarlatina. 14. Seorang anak dengan poliuria, polidipsia, dan penurunan berat badan. Apa diagnosisnya? Jawaban, diabetes mellitus tipe 1. 15. Apa antibiotik lini pertama untuk meningitis bakteri yang dicurigai pada neonatus? Jawaban, ampicillin dan gentamisin. 16. Seorang anak dengan anemia makrositik,
glositis. Dan neutrofil hipersegmentasi. Apa diagnosisnya? Jawaban, defisiensi vitamin B12. 17. Seorang anak usia 5 tahun dengan wheezing berulang, eksim, dan riwayat keluarga asma. Apa diagnosis yang paling mungkin? Jawaban, asma. 18. Seorang neonatus dengan mikrosefali, gangguan pendengaran, dan peteki saat lahir. Apa infeksi yang paling mungkin? Jawaban, sitomegalovirus, CMV, kongenital. 19. Seorang anak dengan pincang yang menyakitkan, nyeri panggul, dan rotasi internal panggul yang terbatas. Apa diagnosisnya? Jawaban, sinovitis transien. 20. Apa cacat jantung bawaan yang paling umum? Jawaban, defek septum ventricle, VSD. 21. Seorang anak dengan postur pendek, leher pendek, dan jarak puting susu yang lebar. Sindrom apa yang dicurigai? Jawaban, sindrom Turner. 22. Seorang neonatus dengan jaundice berat dan bilirubin 25 mg. Del. Apa pengobatannya? Jawaban, transfusi tukar. 23. Seorang anak dengan gagal tumbuh, steatorrhea, dan tes klorida keringat yang positif. Apa diagnosisnya? Jawaban, fibrosis kistik. 24. Seorang anak usia 6 tahun dengan demam, sakit tenggorokan, dan pembesaran kelenjar limfa servikal anterior. Apa diagnosisnya? Jawaban, faringitis streptococcus. 25. Seorang anak dengan pucat, mudah marah, dan kadar hemoglobin 7 gram. Del. Apa penyebab paling umum? Jawaban, anemia defisiensi besi. 26. Apa penyebab paling umum pneumonia pada anak di bawah usia 5 tahun? Jawaban, virus sinkitial pernapasan, RSV. 27. Seorang anak dengan edema, proteinuria, dan hipoalbuminemia. Apa diagnosisnya? Jawaban, sindrom nefrotik. 28. Seorang neonatus dengan muntah proyektil dan massa abdomen yang dapat diraba. Apa diagnosisnya? Jawaban, stenosis pylorus. 29. Seorang anak dengan batuk menggonggong, stridor inspirasi, dan demam. Apa pengobatannya? Jawaban, dexamethasone dan epinefrin nebulasi. 30. Seorang anak usia 2 tahun dengan murmur jantung yang menghilang saat duduk tegak. Apa diagnosis yang paling mungkin? Jawaban, murmur yang tidak berbahaya. 31. Seorang anak dengan peteki, hepatosplenomegali, dan blas pada apusan darah tepi. Apa diagnosisnya? Jawaban, leukemia limfoblastik,
akut, oh. 32. Seorang neonatus dengan apnea, bradikardia, dan desaturasi. Apa diagnosisnya? Jawaban, sepsis neonatus. 33. Seorang neonatus lahir dengan herniasi isi perut melalui umbilikus. Apa diagnosisnya? Jawaban, omfalokel. 34. Apa pengobatan lini pertama untuk otitis media pada anak? Jawaban, amoksisilin. 35. Seorang anak dengan demam berkepanjangan, konjungtivitis, bibir pecah-pecah, dan ruam. Apa diagnosisnya? Jawaban, penyakit Kawasaki. 36. Seorang neonatus dengan sianosis yang membaik saat menangis. Apa diagnosisnya? Jawaban, atresia koana. 37. Seorang anak dengan pincang tanpa rasa sakit, kekakuan panggul, dan nekrosis avaskular kepala femoralis. Apa diagnosisnya? Jawaban, penyakit Legg-Calvé-Perthes. 38. Seorang anak usia 3 tahun dengan wheezing nokturnal dan batuk. Apa diagnosisnya? Jawaban, asma. 39. Seorang anak dengan polip hidung dan sinusitis berulang. Apa diagnosisnya? Jawaban, fibrosis kistik. 40. Seorang anak usia 4 tahun dengan batuk menggonggong, sulit bernapas, dan stridor inspirasi. Apa pengobatan segera? Jawaban, epinefrin nebulasi. 41. Seorang neonatus dengan hipoglikemia persisten, makroglosia, dan tubuh besar. Apa diagnosisnya? Jawaban, sindrom Beckwith-Wiedemann. 42. Seorang anak dengan pucat, splenomegali, dan elektroforesis Hb menunjukkan Hbes. Apa diagnosisnya? Jawaban, anemia sel sabit. 43. Seorang anak dengan demam, nyeri sendi, dan peningkatan ESL. Apa diagnosisnya? Jawaban, artritis idiopatik juvenil, GIA. 44. Seorang anak usia 6 tahun dengan sakit telinga, membran timpani menonjol, dan demam. Apa pengobatannya? Jawaban, amoksisilin. 45. Seorang neonatus dengan distensi abdomen, muntah biliosa, dan tidak ada udara di rektum pada foto ronsen. Apa diagnosisnya? Jawaban, obstruksi usus. 46. Seorang anak dengan hematuria, hipertensi, dan edema setelah sakit tenggorokan. Apa diagnosisnya? Jawaban, glomerulonefritis pasca streptococcus. 47. Seorang anak dengan demam berulang, ulkus mulut, dan faringitis. Apa diagnosisnya? Jawaban, neutropenia siklik. 48. Seorang anak dengan demam tinggi, limfadenopati,
dan ruam makulopapular. Apa diagnosisnya? Jawaban, campak. 49. Seorang neonatus dengan hiperbilirubinemia langsung dan tinja akolik. Apa diagnosisnya? Jawaban, atresia biliar. 50. Apa pengobatan awal untuk sepsis neonatus? Jawaban, antibiotik spektrum luas, contoh, ampicillin dan gentamisin. 51. Seorang bayi baru lahir dengan tanda sianosis yang memburuk saat menangis. Apa diagnosis yang paling mungkin? Jawaban, atresia koana. 52. Seorang anak 3 tahun datang dengan demam tinggi, batuk menggonggong, dan stridor inspirasi. Apa diagnosisnya? Jawaban, croup, laryngotracheobronchitis. 53. Apa tanda khas pada pemeriksaan fisik untuk anak dengan tetralogi Fallot? Jawaban, murmur sistolik pada area parasternal kiri bawah. 54. Apa patogen utama penyebab meningitis bakteri pada bayi baru lahir? Jawaban, Streptococcus agalactiae, grup B Streptococcus. 55. Seorang anak dengan perawakan pendek dan wajah khas, leher pendek. Hipertelorisme ditemukan dengan penyakit jantung bawaan. Apa diagnosisnya? Jawaban, sindrom Noonan. 56. Seorang bayi dengan muntah proyektil non-bilius dan penurunan berat badan. Apa diagnosisnya? Jawaban, stenosis pylorus. 57. Apa pengobatan lini pertama untuk kejang demam sederhana pada anak? Jawaban, antipiretik seperti parasetamol. 58. Seorang anak dengan ruam makulopapular, demam, dan bercak putih di mukosa pipi. Apa diagnosisnya? Jawaban, campak, measles. 59. Apa komplikasi utama dari bronkiolitis berat pada bayi? Jawaban, gagal napas. 60. Seorang bayi lahir dengan kulit pucat, denyut jantung rendah, dan napas lambat. Skor Apgarnya adalah 3. Apa langkah pertama? Jawaban, resusitasi neonatal dengan ventilasi tekanan positif, PPV. 61. Apa tanda klinis dari intussusepsi pada anak? Jawaban, nyeri perut mendadak, muntah, dan tinja berbentuk jeli stroberi. 62. Apa penyebab utama anemia defisiensi besi pada anak? Jawaban, asupan zat besi yang tidak adekuat. 63. Seorang anak dengan kelemahan otot progresif, pseudohipertrofi otot betis, dan tanda Gowers positif. Apa diagnosisnya? Jawaban, distrofi otot Duchenne. 64. Apa vaksin yang diberikan untuk mencegah pertusis? Jawaban, DTP, difteri, tetanus, pertusis. 65.
Apa terapi utama untuk penyakit Kawasaki? Jawaban: imunoglobulin intravena, IVIG, dan aspirin dosis tinggi. 66. Seorang anak dengan ikterus yang muncul dalam 24 jam pertama kehidupan. Apa diagnosis yang harus dicurigai? Jawaban: inkompatibilitas abo atap urah. 67. Apa kriteria diagnosis untuk diabetes mellitus tipe 1 pada anak? Jawaban: hiperglikemia, gula darah puasa 126 mg, del atau gula darah sewaktu 200 mg, del, dengan gejala klasik. 68. Apa penyebab utama diare akut pada anak-anak? Jawaban: rotavirus. 69. Seorang anak dengan riwayat infeksi saluran napas atas dan kini mengalami edema periorbital dan hematuria. Apa diagnosisnya? Jawaban: glomerulonefritis akut pasca streptokokus. 70. Apa pengobatan utama untuk demam tifoid pada anak? Jawaban: antibiotik seperti azitromisin atau ceftriaxone. 71. Seorang bayi baru lahir dengan tali pusar yang tidak lepas setelah 4 minggu. Apa kondisi yang mungkin terjadi? Jawaban: gangguan neutrofil kronis, chronic granulomatous disease. 72. Apa tanda khas dari rahitis akibat defisiensi vitamin D? Jawaban: kaki berbentuk O atau X. Pembesaran epifisis dan rosario kostal. 73. Seorang anak dengan nyeri tulang, lesi litik pada radiografi, dan peningkatan kadar kalsium serum. Apa diagnosisnya? Jawaban: tumor sel Langerhans, Langerhans sel histiositosis. 74. Apa faktor risiko utama untuk SIDS, Sudden Infant Death Syndrome? Jawaban: tidur tengkurap dan paparan asap rokok. 75. Seorang anak dengan serangan mengi berulang yang dipicu oleh olahraga atau infeksi. Apa diagnosisnya? Jawaban: asma. 76. Apa langkah pertama dalam menangani anak dengan dehidrasi berat akibat diare? Jawaban: rehidrasi intravena menggunakan larutan ringer laktat. 77. Seorang bayi baru lahir mengalami gagal mekonium dalam 48 jam pertama. Apa diagnosisnya? Jawaban: penyakit Hirschsprung. 78. Seorang anak dengan keringat berlebih saat makan dan gagal tumbuh. Apa diagnosisnya? Jawaban: penyakit jantung bawaan dengan gagal jantung kongestif. 79. Apa pengobatan utama untuk anemia sel sabit dengan krisis vasooklusif? Jawaban: hidrasi, analgesia, dan oksigen. 80. Seorang bayi dengan ruam popok yang tidak sembuh meski sudah diberi krim penghalang.
Apa penyebab yang paling mungkin? Jawaban, infeksi kandida. 81. Apa tes screening untuk hipotiroidisme kongenital? Jawaban, pemeriksaan kadar TSH dan T4 neonatal. 82. Seorang anak dengan peteki, hematoma, dan trombositopenia. Apa diagnosis yang paling mungkin? Jawaban, purpura trombositopenia idiopatik, ITP. 83. Apa tanda utama ensefalitis pada anak? Jawaban, demam, kejang, dan perubahan status mental. 84. Seorang anak dengan batuk paroksismal dan inspirasi, whooping. Apa diagnosisnya? Jawaban, pertusis. 85. Apa pengobatan utama untuk status epileptikus pada anak? Jawaban, benzodiazepin, misalnya diazepam atau lorazepam. 86. Apa komplikasi utama dari pneumonia yang tidak diobati pada anak? Jawaban, empiema atau abses paru. 87. Seorang anak dengan demam tinggi mendadak, lidah stroberi, dan eritema kulit. Apa diagnosisnya? Jawaban, demam skarlatina. 88. Apa penyebab utama gagal tumbuh, failure to thrive, pada anak? Jawaban, malnutrisi atau kondisi kronis seperti penyakit celiak. 89. Apa tanda khas dari bronkiektasis pada anak dengan fibrosis kistik? Jawaban, batuk kronis dengan sputum purulen. 90. Apa pengobatan utama untuk malaria berat pada anak? Jawaban, artesunat intravena. 91. Seorang anak dengan gangguan perilaku dan wajah khas seperti pitrum tipis. Apa penyebabnya? Jawaban, sindrom alkohol janin. 92. Seorang bayi dengan diare kronis, dermatitis, dan infeksi berulang. Apa diagnosisnya? Jawaban, sindrom defisiensi imun kombinasi berat, SCID. 93. Apa penyebab utama edema pada sindrom nefrotik anak-anak? Jawaban, hipoalbuminemia. 94. Apa pengobatan lini pertama untuk hipertensi sekunder akibat penyakit ginjal pada anak? Jawaban, ACE inhibitor. 95. Seorang anak dengan demam selama 5 hari, limfadenopati, dan konjungtivitis bilateral. Apa diagnosisnya? Jawaban, penyakit Kawasaki. 96. Apa tanda klinis dari hiperbilirubinemia yang memerlukan fototerapi? Jawaban, bilirubin total lebih besar dari 15 mg, del pada bayi cukup bulan. 97. Seorang anak dengan perdarahan mudah dan waktu protrombin yang panjang. Apa diagnosisnya? Jawaban, hemofilia. 98.
Apa penyebab utama obstruksi jalan napas atas pada bayi baru lahir? Jawaban, laringomalacia. 99. Apa komplikasi utama dari campak? Jawaban, ensefalitis. 100. Apa pengobatan utama untuk diare kolera pada anak-anak? Jawaban, rehidrasi oral dengan larutan oralit.